Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, sudah gabung ke room semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gimana sinyal di sana, Bagus. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Ibu minta kepada ketua kelas, Kelvin, tolong dipimpin dulu untuk berdoa. Iya, Bu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Kelvin. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan, yaitu Bagimu Negeri. Nah, Ibu minta kepada Laurencia untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu nasional berjudul Bagimu Negeri, saya minta teman-teman untuk berdiri. Teman-teman, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Laurencia. Nah, Ibu mau mengecek dulu kehadirannya. Ananda, Hadir, Bu. Argea, Hadir, Bu. ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, jadi di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas yaitu tentang darah. Nah, ada yang masih ingat apa fungsi dari darah? Bu, saya, Bu. Silakan Kelvin. Fungsi darah salah satunya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, Bu. Ya, benar. Nah, itu fungsi dari sel darah apa itu? Sel darah merah, Bu, eritrosit. Betul. Ya, ada lagi fungsi dari darah yang lain? Bahwa fungsi dari trombosit yaitu berperan penting dalam proses pembekuan darah. Iya, benar. Nah, itu. Lalu apa lagi fungsi dari darah? Tadi sudah Melacak disebutkan. kemudian melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Betul. Itu komponen darah yang mana? leukosit. Leukosit, ya betul ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang alat yang mengedarkan darah itu ke seluruh tubuh. Nah, beserta dengan cara kerjanya atau mekanismenya. Ibu tampilkan dulu PowerPoint-nya. Nah, adapun kompetensi dasar kita yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menguraikan struktur organ penyusun peredaran darah beserta fungsinya dengan tepat. Kemudian, setelah mengerjakan LKPD, peserta didik mampu membandingkan pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler dengan tepat. Lalu setelah mengamati video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik mampu membandingkan sistem peredaran darah kecil dan besar dengan tepat. Nah, setelah mengamati video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menganalisis tahapan sistem sirkulasi pada manusia dengan tepat. Sebelum kita mulai ke tahapan inti, nah Ibu pengen mengadakan tes dulu tentang peredaran darah atau tentang mekanisme sirkulasi pada manusia. Ibu beri waktu 2 menit, silakan. Nah, seperti ini untuk soal pretestnya. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Yang memperoleh skor tertinggi yaitu Shirley. Beri aplaus dulu untuk Shirley. Terus beri Shirley. Ya, selamat ya Shirley. Ya, Bu.
Oke, kita lanjutkan. Ini ada skenario kasus ya, yang berjudul endapan lemak sebabkan pembuluh darah tersumbat. Wacananya boleh kalian baca dulu, dan Ibu minta kalian memberi tanggapan dengan memberikan pertanyaan. Silakan yang mau menanggapi. Ya, Kelvin, silakan Kelvin. Bu, kami mau bertanya Bu tentang kasus di atas. Endapan lemak dapat menyebabkan pembuluh darah yang tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat ini mengakibatkan terjadinya stroke. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah mekanisme yang terjadi di pembuluh darah sehingga menyebabkan stroke tersebut, Bu? Bagus sekali pertanyaan Kelvin ya. Nah, ada lagi yang mau menanggapi? Kami mau menanya Bu tentang kasus di atas. Jika terjadi endapan lemak di pembuluh darah, apa dampak bagi organ tubuh, Bu? Nah, bagus sekali ya pertanyaan dari Kelvin dan juga Charlie ya. Jadi dari skenario masalah ini ya, jadi kalian sudah menanggapi dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan itu nanti yang akan dipecahkan bersama. Di Classroom itu sudah Ibu share materi ajar untuk pembelajaran hari ini tentang alat dan mekanisme sirkulasi pada manusia. Nah, pada materi ajar ini ada juga jurnal sebagai sumber belajar kalian dalam memecahkan permasalahan pada LKPD. Nah, ini LKPD-nya. Oke, nah jadi silakan nanti kalian kerjakan pada kelompok masing-masing. Coba kalian lihat dulu LKPD-nya sebelum kita tutup untuk sesi sinkron ini. Nah, sudah jelas semua soalnya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jadi nanti kalau seandainya ada masalah atau ada yang masih kurang paham tentang soalnya, boleh ditanyakan di WA group ya. Jadi silakan kalian berdiskusi di kelompok masing-masing melalui WA group. Nanti Ibu masuk ke kelompok masing-masing. Nah, setelah selesai, kalian kumpulkan atau upload pada Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh dilanjutkan dengan diskusi. Ibu beri waktu 19 menit. Ibu tutup dulu sesi sinkron ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban nomor 2, saya bingung menjawab pada bagian pembuluh kapiler di poin tekanan. Tiara dan Maulana bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan tekanan tersebut? Untuk arteri itu kuat dan jika terpotong darah akan memancar. Nah, lain halnya dengan vena, dia lemah, jika terpotong darah hanya akan menetes saja. Bu Maya, saya izin bertanya, untuk soal nomor 2, maksud dari kandungan darah itu gimana ya, Bu? Itu maksudnya apakah darah itu mengandung oksigen atau mengandung karbon dioksida. Nah, seperti itu, Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung lagi di Google Meet. Baiklah, Ibu sudah lihat juga pada Classroom, sudah dikumpulkan semua. Nah, jadi kita lanjutkan dengan presentasi. Silakan kelompok 1. Struktur jantung yang pertama, yaitu ada aorta, fungsinya membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang kedua adalah ada atrium kiri, fungsinya menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga ada katup bicuspidalis, fungsinya mencegah aliran balik dari vertikal kiri ke atrium kanan. Yang keempat ada vertikal kiri, fungsinya memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kelima, vertikal kanan, fungsinya memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang keenam, katup tricuspidalis, fungsinya mencegah aliran balik dari vertikal kanan ke atrium kiri. Yang ketujuh, atrium kanan, fungsinya menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedelapan, vena pulmonalis, fungsinya membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Itulah jawabannya, sekian, terima kasih. Kelompok kedua. Lengkapilah tabel perbedaan pembuluh vena, arteri, kapiler dengan tepat. Faktor pembeda yang pertama, gini. Letak. Letak arteri di bagian dalam tubuh. Letak vena dekat permukaan tubuh, sedangkan letak kapiler berada di antara arteri atau vena. Faktor pembeda yang keenam, cleft. Cleft pada arteri hanya satu, terdapat pada awal keluar dari jantung. Cleft pada vena banyak, terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung.
sedangkan kapiler tidak memiliki cleft. Sekian presentasi saya dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Bu, saya ingin menambahkan, Bu. Nah, silakan Kelvin. Letak dari pembuluh darah tersebut. Saya akan menjelaskan semua pembuluhnya. Yang pertama itu pembuluh arteri di bagian dalam tubuh, mulai dari kepala, wajah, mata, hidung, hingga kaki. Kemudian untuk pembuluh vena, biasanya terletak di permukaan tubuh. Biasanya tuh terletak di bawah kulit yang sering kita lihat berwarna kehijauan ataupun kebiruan. Serta letak yang ketiga, itu pembuluh kapiler, berada di antara arteri dan vena. Bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler itu terutama rambut, kuku, tulang rawan, dan juga kornea mata. Itu saja Bu tambahan dari saya. Terima kasih Kelvin. Nah, bagus sekali ya tanggapan dari Kelvin dan juga jawaban dari kelompok 2 tadi juga sudah bagus. Nah, sebelum mengerjakan LKPD tadi, terlebih dulu kalian melihat video tentang sistem sirkulasi pada manusia ya, khususnya yaitu tentang mekanisme sirkulasi pada manusia. Kita lanjutkan dengan jawaban LKPD nomor 1. Ini jawabannya. Nah, ini fungsinya bisa dilihat. Ini kan ada warna merah, ada juga warna biru. Nah, kalau warna merah itu menandakan bahwa darahnya itu kaya akan oksigen. Sementara warna biru itu menandakan bahwa darah yang dialirkan itu kaya akan karbon dioksida. Kecuali yang ke paru-paru. Presentasi kelompok 1 tadi, nah Ibu dengar tadi di nomor 4 dan 5 disebutkan vertikal, ya. Nah, jadi itu salah, bukan vertikal, kurang tepat. Tapi yang benar adalah ventrikel. Kemudian untuk nomor 8, jawaban yang benar adalah arteri pulmonalis, bukan vena pulmonalis. Oke, untuk nomor 2, ini jawaban nomor 2, ya. Nomor 5, artinya hanya itu saja ya tambahan dari Ibu. Kita lanjutkan dengan post test. Nah, jadi silakan Ananda semua jawab dulu soal post testnya. Sudah Ibu share di Classroom. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, Ibu lihat sudah selesai. Nah, sudah terlihat juga hasilnya untuk pilihan ganda, nilainya langsung keluar ya. Nah, yang memperoleh skor tertinggi yaitu Ananda, kemudian Kelvin, Dewi, dan Tiara Kinski. Untuk pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Persilakan. Ya Bu, akan menyimpulkan Bu. Ya, silakan Kelvin. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan juga pembuluh kapiler. Cara darah beredar itu terdiri dari 2 lintasan, yaitu yang pertama adalah peredaran darah kecil. Darah kotor akan dipompa dari bilik kanan ke arteri pulmonalis ke paru-paru. Terjadi pertukaran CO2 menjadi O2 ke vena pulmonalis ke keramik kanan. Dan yang kedua yaitu peredaran darah besar. Darah bersih akan dipompa dari bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh, atas atau bawah, yang terjadi pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida ke vena cava ke keramik kiri. Itu saja Bu, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini Bu. Baik, terima kasih Kelvin. Nah, itulah ya kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini sudah dijelaskan oleh Kelvin. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan kalian buat karya tulis, yaitu tentang pemasangan ring jantung pada penderita jantung koroner. Nah, tugas ini dikerjakan per kelompok. Ya, kelompok yang tadi ya. Nah, jadi tugas ini akan dikumpulkan dan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan Kelvin dipimpin dulu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kelvin. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.